Puji Tuhan, kembali lagi kita dalam program Sati Penyu, Saat Teduh bersama penyuluh non-PNS Kepulauan Bangka Belitung. Saya Aprina Umboh dari Kabupaten Bangka Barat. Mari sebelum kita mendengarkan renungan saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau kesempatan hari ini Tuhan sudah pimpin dan pelihara kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan menjadi kekuatan yang baru untuk kedepannya kami melangkah. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, kita buka dalam Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, yaitu Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan, ini adalah doa daripada Nabi Habakuk di dalam ratapan. Dan pada saat itu situasi yang tidak memungkinkan, di mana situasi yang sangat menyedihkan dan sangat mengecewakan bagi Nabi Habakuk. Namun dia tidak peduli karena dia percaya di balik semua peristiwa, di balik kesedihan ada kemenangan, ada berkat yang Tuhan janjikan dalam hidup Nabi Habakuk. Apakah keadaan kita saat ini seperti ayat ini, mengalami kesedihan atau kekecewaan dalam hidup? Ada banyak hal yang bisa kita mengalami kekecewaan, tetapi biarlah kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap mencintai Tuhan, kita mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kekecewaan yang kita alami saat ini, yaitu banyak berbagai masalah yang kita hadapi. Persoalankah perekonomian kita, kecewaan antara pasangan kita, kecewa terhadap suami atau kecewa terhadap istri, kecewa kepada anak-anak. Ada banyak masalah yang membuat hati kita menjadi kecewa. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan ini? Kita percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Seperti Nabi Habakuk, dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap mencintai Tuhan bagaimanapun keadaan. Kita tidak seperti Demas, Bapak Ibu sekalian, yang meninggalkan Tuhan. Dia lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Ini terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dijauhkan dari Tuhan, kita seperti Demas. Dia lebih mencintai dunia ini, dia lebih mengasihi dunia ini, sehingga dia meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, biarlah dengan keadaan sekarang ini kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Jangan kita tinggalkan pertemuan, persekutuan di dalam Tuhan. Lebih giat lagi mencari Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kita mengingatkan Tuhan. Karena di balik itu semua ada janji yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya.
Saudara, betapa jahat dan pedihnya kalau kita meninggalkan Tuhan. Kita lihat dalam Yeremia 2 ayat 9. Ini adalah ayat yang menjadi satu teguran bagi kita. Yeremia 2 ayat 9. Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi betapa pedih dan jahatnya kalau kita meninggalkan Tuhan, kita berpaling dari Tuhan dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bukan jadi berkat, malah kita mendapatkan kutuk. Kiranya Tuhan menolong kita, biarlah kita lebih hari, lebih sungguh-sungguh di dalam kita mengiring Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia adanya. Dalam ayat yang ke-18 dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 18, janji Tuhan dalam kehidupan Nabi Habakuk, dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi dia bersorak-sorai. Mengapa dia bersorak-sorai? Dia beria-ria karena Tuhan sudah menyelamatkan. Jadi tujuan kita, prioritas kita dalam hidup ini yaitu keselamatan pribadi, keselamatan jiwa kita. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Keselamatan itu adalah yang terpenting dalam hidup. Untuk apa kita memperoleh seluruh isi dunia ini? Kita memperoleh apa yang kita inginkan, semua kita dapatkan, tetapi jiwa kita binasa. Sebab itu, mari kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi kita harus pelihara keselamatan itu, harus kita jaga, pelihara keselamatan itu dengan sebaik-baiknya. Bisa saja keselamatan itu hilang dari hidup kita karena pengaruh dunia yang sungguh luar biasa. Keselamatan itu bisa hilang. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, saudara sekalian, tetaplah taat, takut akan Tuhan. Kita tetap menjaga, memelihara keselamatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena itulah tujuan hidup kita, keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dunia tidak bisa memberikan keselamatan. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini biar jadi berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita akan berdoa dan kita akan tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini, di mana kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mencintai Engkau Tuhan, lebih dari segala apapun. Dan biarlah kami mau belajar untuk tetap tunduk dan taat. Dan kami selalu menjaga atau memelihara keselamatan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Karena itulah tujuan hidup kami Tuhan, keselamatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Mampukan Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.